Langit gelungkung menghitam oleh asap mesiu, dan suara dentuman meriam mengguncang bumi. Di depan istana Semarapura, Raja Dewa Agung Jambe kedua berdiri tegap, dikelilingi oleh para bangsawan dan laskarnya yang bersumpah untuk tidak mundur. Di kejauhan, barisan pasukan kolonial Belanda semakin dekat, membawa senjata modern yang tak tertandingi oleh tombak dan keris yang digenggam para pejuang kelungkung. Namun, di wajah mereka tidak ada ketakutan sedikit pun, hanya tekad, hanya kehormatan. Sejak pertengahan April 1908, suasana di Kelungkung mulai memanas. Pemerintah kolonial Belanda yang telah menundukkan sebagian besar kerajaan di Bali mulai melakukan patroli di wilayah kerajaan. Desa Gel-Gel yang merupakan bagian penting dari Kelungkung menjadi sasaran inspeksi pasukan Belanda. Kehadiran pasukan asing di tanah leluhur dianggap sebagai penghinaan besar. Para pembesar kerajaan dan rakyat Kelungkung murka. Bagi mereka, ini bukan sekadar patroli, melainkan bentuk pelecehan terhadap kedaulatan mereka. Kemarahan akhirnya memuncak. Sekelompok laskar Kelungkung menyerang patroli Belanda, menewaskan 10 serdadu kolonial, termasuk pemimpinnya, Letnan Haremaker. Berita kematian Haremaker segera sampai ke markas Belanda, dan respon mereka cepat dan brutal. Kelungkung dituduh melakukan pemberontakan, dan Raja Dewa Agung Jambe kedua diberi ultimatum untuk menyerah sebelum 22 April 1908. Namun, menyerah bukan pilihan. Raja dan rakyat Kelungkung memilih untuk bertahan, bahkan jika itu berarti puputan. Pertempuran sampai mati demi kehormatan. Pada tanggal 20 April 1908, pemerintah kolonial di Batavia mengirimkan pasukan tambahan untuk menaklukkan Kelungkung. Mereka datang dengan meriam dan senjata api, sementara rakyat Kelungkung hanya bersenjata tombak dan keris. Pada tanggal 21 April 1908, pasukan Kelungkung yang gagah berani maju ke medan perang, tetapi mereka segera dihancurkan dengan mudah oleh senapan-senapan Belanda. Namun, meski kalah dalam jumlah dan persenjataan, mereka menolak untuk menyerah. Selama 6 hari berikutnya, Kelungkung terus dibombardir tanpa henti. Rakyat bersembunyi di reruntuhan, tetapi semangat mereka tetap berkobar. Tanggal 27 April 1908, pasukan tambahan Belanda dari Batavia
tiba di desa Kusamba dan Jumpai. Mereka segera bergabung dengan pasukan utama untuk mengepung istana Semarapura, jantung pertahanan Kelungkung. Kini kerajaan itu dikelilingi dari semua sisi. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk mundur. Dalam pertempuran yang semakin brutal, beberapa bangsawan dan pangeran Kelungkung gugur. Termasuk di dalamnya adalah Cokor de Gel-Gel, Dewa Agung Gede Semarbawe, Dewa Agung Muter, dan putra mahkota kerajaan. Namun, situasi yang semakin genting tidak membuat Raja Dewa Agung Jambe II gentar. Ia tahu bahwa takdirnya sudah ditentukan, tetapi ia tidak akan mati tanpa perlawanan. Pada tanggal 28 April 1908, di bawah langit yang suram, Raja Dewa Agung Jambe II berdiri di halaman istana bersama 3.000 laskar setianya. Mereka mengenakan pakaian putih, melambangkan kesucian dan kesiapan untuk bertemu dengan leluhur. Tanpa ragu, sang raja menghunus kerisnya dan meneriakkan perintah terakhirnya. "Maju, lebih baik kita mati daripada hidup dalam penghinaan." Dan dengan teriakan perang yang menggema di udara, rakyat Kelungkung berlari ke arah pasukan Belanda yang menunggu di luar gerbang istana. Tombak melawan peluru, keris melawan bayonet. Satu persatu mereka jatuh, tetapi tidak ada yang mundur. Di tengah pertempuran, Raja Dewa Agung Jambe II maju ke garis depan, bertarung hingga napas terakhirnya sebelum akhirnya gugur di medan perang. Dengan wafatnya sang raja, kerajaan Kelungkung pun jatuh. Setelah Raja Dewa Agung Jambe II gugur, Belanda menguasai Kelungkung sepenuhnya. Tidak ada lagi perlawanan yang tersisa. Sebagai simbol kemenangan mereka, Belanda membakar istana Kelungkung, meninggalkan hanya reruntuhan dan abu. Setelah kehancuran istana, Belanda mulai menata ulang pemerintahan. Kelungkung tidak lagi menjadi kerajaan yang merdeka, tetapi dijadikan daerah swapraja di bawah kendali Belanda. Namun, meskipun secara politik Kelungkung jatuh, semangat rakyatnya tidak pernah padam. Dan bertahun-tahun kemudian, rakyat Bali masih mengenang hari itu, hari ketika Kelungkung memilih mati sebagai kesatria daripada hidup sebagai budak di tempat istana Kelungkung yang pernah terbakar. Monumen puputan Kelungkung kini berdiri tegak, mengingatkan generasi mendatang bahwa kehormatan lebih berharga daripada nyawa. Dan meskipun Belanda berhasil merebut Kelungkung,
mereka tidak pernah bisa menaklukkan semangat rakyatnya. Puputan bukan hanya akhir dari sebuah kerajaan. Puputan adalah awal dari legenda. Puputan Kelungkung adalah perlawanan terakhir kerajaan Bali terhadap kolonialisme Belanda. Meskipun kalah secara militer, rakyat Kelungkung menang dalam kehormatan. Pengorbanan mereka menginspirasi generasi pejuang kemerdekaan Indonesia dan menjadi simbol keberanian yang abadi dalam sejarah Bali dan Nusantara. Puputan bukan hanya kematian, tetapi tentang keberanian untuk memilih takdir sendiri.